Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi kita dari kelompok 5 ingin mempraktekkan konferensi kasus. Kasus yang akan kita konferensi pada hari ini ya, temanya itu tentang kenakalan remaja yaitu tawuran. Jadi ada salah satu murid yang ikut tawuran. Dan mohon maaf sebelumnya kita melakukan praktek ini via Zoom karena ada kendala masing-masing dari teman-teman sekalian. Semoga ini tidak mengurangi keefektivitasan untuk mengerjakan tugas praktek ini. Lanjut aja kita mulai. Saya serahkan kepada kepala sekolah. Oke, sebelum saya serahkan, mohon maaf sebelumnya. Jadi di sini ada beberapa peran. Di sini ada guru BK, ada kesiswaan, sama pelaku tawuran, kepala sekolah, terus orang tua wali, dan wali kelas. Jadi kita melibatkan semuanya dalam konferensi kasus ini. Ya, langsung saja saya serahkan kepada Kak Fani selaku kepala sekolah untuk menanyakan dan memimpin jalannya praktek konferensi kasus ini. Oke, baik, saya ambil alih ya. Jadi, saya mendapatkan laporan dari wakil kesiswaan bahwa saya ada salah satu murid kita yang menjadi pelaku tawuran dan ketangkaplah istilahnya oleh polisi, di mana pihak kepolisian menghubungi langsung wakil kesiswaan pun langsung mendirect forward ke saya. Lalu beliau juga langsung menghubungi wali kelas dan guru BK. Oke, untuk lebih jelasnya bisa dikasih tahu bagaimana kronologinya dan seperti apa? Oke, sebelumnya saya selaku kesiswaan di sekolah ini, jadi kronologinya pada hari Kamis lalu, ada salah satu murid kita bernama Fadil. Dia salah satu dari peserta tawuran itu. Bisa dibilang mungkin dia yang mengajak teman-temannya untuk tawuran gitu. Nah, dari tawuran itu Fadil ini ketangkap dengan polisi yang akhirnya Fadil dan teman-temannya itu ditahan di polisi untuk menanyakan kronologisnya dan akan dilakukan rehabilitasi untuk pelaku tawuran ini. Dan kemarin saya mendapatkan panggilan dari pihak Polsek untuk mengkonfirmasi bahwa Fadil ini merupakan siswa dari sekolah kita atau bukan. Dan setelah saya ke Polsek, ternyata benar sekali Fadil merupakan pelaku tawuran yang melakukan tawuran dengan aksi tawuran dengan sekolahan lain. Gitu, yang dimana tawuran ini dilakukan dengan membawa senjata tajam dari kedua belah pihak sekolah ini. Sejak dari Polsek, saya mendapatkan keterangan-keterangan dari pelaku tawuran dan dari Polsek, kronologinya bagaimana, sehingga Fadil ini mendapatkan rehabilitasi untuk kejadian tawuran kemarin, apa penyebabnya ya dia ikut tawuran. Dan kita selaku kesiswaan dengan Polsek itu melakukan tawar-menawar. Baiknya gimana, kan nggak mungkin juga kan si Fadil ini langsung terjerat hukum penjara karena posisinya di sini Fadil ini masih di bawah umur. Jadi kita harus rehabilitasi dulu untuk Kak Fadil ini bagusnya bagaimana gitu. Lalu kita sempat untuk membuat perjanjian pada Polsek. Kalau misalnya memang dengan Fadil ini melakukan kesalahan yang berulang lagi, tawuran membawa senjata tajam, maka dari situ kita mau nggak mau harus menyerahkan Fadil ke Polsek. Karena ini baru peringatan pertama, jadi dari pihak Polsek pun masih ada toleransi untuk Kak Fadil. Dan selanjutnya, Kak Fadil ini akan kita bahas dengan wali kelasnya dan guru BK-nya.
baiknya bagaimana untuk kedepannya Kak Fadil nih, agar menimbulkan efek jerah pada Fadil ini. Mungkin dari guru BK dan wali kelasnya? Iya, Iya, Sebentar saya potong boleh? Ini kejadiannya di mana dan dia ini sama-sama pelajar atau eh, bentrok dengan masyarakat? Ini dengan sama-sama untuk tawurannya dia sama pelajar juga, jadi antar pelajar seperti itu. Dan kejadiannya di hari Kamis kemarin siang, setelah jam 1, itu kejadiannya ada di Jalan Layang, yang dimana Jalan Layang itu memang sepi dan jauh dari masyarakat, dan mereka pun memang sudah merencanakan untuk pertemuan tawuran ini. Seperti itu, Bu. Oke, bagaimana dari guru BK? Apakah Fadil ini siswa yang kurang disiplin? Jadi bisa kita lihat dari reportnya seperti apa anak ini di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelasnya seperti apa? iya untuk siswa Fadil sendiri memang sudah berulang kali masuk BK terkait dengan kasus kedisiplinan ya. Dan kita juga sudah melakukan konseling individu untuk Fadil sendiri. Namun dilihat dari perubahannya memang yang tidak ada dan juga dianya seperti tidak berminat atau berniat untuk berubah. Kita sendiri sebagai guru BK makanya mengajak untuk mengadakan konferensi kasus ini seperti itu. Bisa dijabarkan eh, apa aja yang dia langgar? Maksudnya peraturan sekolah apa yang sudah dia langgar yang mengakibatkan sudah ada perjanjian di atas materi tersebut? Untuk kedisiplinan sendiri, dia sering terlambat, sering juga bolos karena untuk bertemu dengan teman-teman tongkrongannya ya. Untuk perjanjian sendiri belum dilakukan karena ini masih dalam proses konseling individu kita. Jadi kita masih melakukan konseling individu dengan dia. Dan kita lihat dari perubahannya yang tidak ada, jadi menurut saya lebih baik jika dikasih punishment dengan adanya teguran berupa skorsing seperti itu. Cuman menilai dari kasus yang tawuran ini yang terakhir, tingkat keparahannya kan semakin parah gitu ya Bu. Jadi lebih baik menurut saya kita adakan konferensi kasus untuk punishment yang sebaiknya diberikan kepada siswa Fadil tersebut. Oke, Seperti itu. tadi kan ya Bu Michelle ada bilang kalau si anak ini sering kedapatan sering tidak masuk sekolah. Nah, apakah berapa lama si anak ini tidak masuk sekolah tanpa keterangan dan apakah sudah melakukan visit home visit ya bersama wali kelas dan guru BK untuk mengetahui kemana si anak ini tidak masuk dengan sekian hari tanpa keterangan. Apakah dari rumah dia bilangnya berangkat tapi tidak sampai ke sekolah atau memang orang tuanya pun tidak tahu. Jadi hasil dari home visit itu seperti apa? Nanti baru kita rujuk dengan bagaimana apa namanya eh, punishment atau efek jerah yang akan kita lakukan terhadap anak ini gitu. Kita sendiri sudah melakukan home visit dan kita juga sudah menanyakan ke orang tuanya. Untuk orang tuanya sendiri mengungkapkan kalau dia tidak mengetahui kenapa anaknya bolos. Untuk semester ini saja dia sudah lebih dari 30 hari tidak masuk tanpa keterangan Ibu. Dan kita sudah tanyakan ke orang tua walinya sendiri, tapi orang tua juga tidak mengetahui. Mungkin boleh dibantu jelaskan dari orang tua wali. iya baik. Kemarin kehadiran dari guru BK dan wali kelas pun udah sempat ke rumah untuk menanyakan anak saya. Cuman emang anaknya izinnya berangkatnya memang sekolah. Tapi setelah itu ya orang tuanya
Taunya dia berangkat sekolah, tapi dia sekolah bener atau enggaknya itu kami pun nggak tahu. Terus setelah pulang sekolah tuh dia juga sering izin buat keluar main. Cuman kita kan orang tua taunya hanya main aja, tapi nggak tahu nih dia mainnya gimana, pergaulannya gimana. Sampai akhirnya dia bisa terjerumus buat ngikut tawuran. Jadi orang tua tahu-tahu udah dapet kabar kalau ternyata anak saya udah ikut tawuran. Lalu tiba-tiba guru BK ngasih surat ke saya untuk ke rumah untuk menanyakan kenapa Fadil nggak pernah masuk seperti itu. Oke, terus kalau selama mengikuti pelajaran di dalam kelas seperti apa? Baik, saya akan menjelaskan untuk anak Fadil ini sepertinya memang anaknya ini ada bakatnya ya. Namun karena dia sering mau ikut sama teman-temannya, terus ke bawah pergaulan juga, jadi si Fadil ini ya itu dia jadi ikut-ikut tawuran. Padahal sih sebenarnya sebelum-sebelumnya di awal-awal dia masuk, terus di kelas 10, 11 itu nilainya memang bagus-bagus karena memang ke bawah teman-temannya, circle-nya dia, jadi dia jadi jelek namanya, jadi jarang masuk juga. Tapi kalau misalkan kita menjelaskan ya tentang mata pelajaran matematika ataupun mata pelajaran yang diuji ujian tersebut, dia bisa kok bahas menjawab pertanyaan saya gitu. Memang si Fadil ini sebenarnya ada bakat, tapi karena itu dia, karena pergaulannya, jadi dia ikut-ikut tawuran itu. Makanya gimana nih kita mencegah supaya si Fadil ini gak usah ikut-ikut teman-temannya dulu gitu. Karena kan ini mau ujian nasional ya. Si Fadil ini kan sebenarnya itu enaknya memang sopan sebenarnya, tapi karena memang udah ke bawah sama teman-temannya, jadi ya seperti itu, jadi jarang masuk, terus juga di kelas suka tidur. Saya sih taunya kemarin dia dari rumah ya berangkat, tapi di sekolah itu sering nggak ada. Nah, saya tanya sama teman-temannya, mereka pada bilang nggak tahu gitu. Terus temannya ada juga yang bilang ke saya, si Fadil itu ngerokok di warkop, nongkrong di warkop. Padahal kan itu kan udah di jam pelajaran ya, seperti itu sih Bu. Berarti anak ini sebenarnya di kelas 10 dan kelas 11 tidak bermasalah, tapi bermasalah di kelas 12. Oke, berarti ada faktor dari intern si anak ini gitu dan eksternal di si anak ini, di mana mungkin si anak ini di luar sekolah itu kebetulan mungkin mendapatkan atau bergaul dengan yang siswa yang kurang apa ya, bisa dibilang nakal lah ya. Nah, terus kurangnya dari pengawasan orang tua. Oke. Karena si anak ini sudah kelas 12, terus kita lihat dari prestasinya pun si anak ini eh, ad- termasuk 10 besar. Iya betul, ada kemampuan untuk belajar ini. Setelah guru BK ini udah berapa kali melakukan panggilan atau membuat perjanjian di atas materai tentang perilaku si anak ini yang indisipliner. Seperti yang saya bilang tadi Bu, untuk perjanjian materai kita memang belum mengadakan, tapi kita masih melakukan proses konseling individu dengan anak ini. Kalau saya sarankan boleh kita dengar pendapat dulu dari Fadil sendiri, kenapa sih Fadil bisa berubah di kelas 12 ini? Sementara kelas 10 sama kelas 11 dianya baik-baik aja. Boleh kita dengar, Bu? Boleh, silakan. Boleh dijelaskan dari adik Fadil? Ya baik Bu, mungkin sebelumnya ya saya di kelas 10 sama kelas 11 itu perilaku saya mungkin baik-baik saja. Nanti tiba di penaikan kelas 12 berikutnya pergaulan saya semakin rusak karena mungkin mengikut teman-teman saya yang pergaulannya tidak bagus, dan
di lingkungan pertemanan saya itu ada beberapa yang sering melakukan tawuran gitu Bu, ya sering melakukan kenakalan. Jadi saya semenjak naik di kelas 12 itu sikap saya mulai berubah karena lingkungan pergaulan saya Bu semakin rusak. Mungkin seperti itu Bu dari saya. Jadi dari Fadil sendiri ketemu teman-teman yang nakal ini baru di kelas 12, seperti itu? Ya Bu, di kelas 12 saya mulai mengikuti mereka sehingga saya sering ikut-ikut tawuran juga bersama mereka Bu. Ketemunya mereka itu di mana, Fadil? Ya sama-sama teman-teman satu sekolah juga Bu, tapi cuman beda-beda kelas gitu ya, sama juga sering bertemu juga di luar, jadi akrab begitu ya, langsung mungkin sering ngajak-ngajak tawuran, jadi saya ikut juga ya, namanya juga kebersamaan Bu, jadi saya mulai ngikut juga. Nggak enak juga kalau misalnya kalau nggak ikut begitu dibilangin sama teman nggak setia kawan gitu Bu. Dari Fadilnya sendiri nih, apa ada niatan nggak sih kayak mau ninggalin atau nggak mau lagi lah berteman sama mereka? Karena kan Fadil sendiri udah tahu kalau mereka itu nggak baik buat Fadil gitu. Sampai Fadil ikut tawuran gini dan dipanggil nih jadi ada konferensi kasus seperti ini. Gimana? Sebenarnya sih Bu ada niatan, tapi kan cuman sering itu ya, sering terus diajakin teman-teman, jadi saya kayak rasa apa ya, sudah nggak enak gitu ya, jadi karena pertemanannya juga udah ini kayak saudaraan gitu Bu, jadi saya terus mengikut, tapi saya ingin meninggalkan hal-hal tawuran itu Bu. Baik, jadi baik, makasih Fadil ya. Jadi menurut saya sendiri, untuk Fadil ini masih bisa dilakukan pembimbingan ya Bu, karena memang dia terjerumus di lingkungan yang salah aja. Kalau kita tarik dia dari lingkungan yang salah tersebut, dia pasti bakalan bisa balik ke Fadil yang di kelas 10-11 ini. Menurut saya seperti itu sih Bu. Oke, baik. Jadi kita mau bagaimana untuk ada efek jerahnya untuk Fadil. Jadi kalau dilihat dari kasusnya mungkin ini tawuran yang pertama ya, karena ajakan teman gitu kan. Karena nggak mau dibilang tidak solid, jadi dia ikut seperti itu kan. Terus dilihat dari nilainya pun termasuk siswa yang berprestasi. Jadi kita satukan satu suara saja bagaimana untuk menangani kasus ini, eh, cukup di Fadil aja. Jadi kita menanggulangi kasus ini biar tidak diikuti jejaknya oleh adik-adik kelasnya. Berhubung ini untuk dia sudah kelas 12 dan padatnya jadwal kelas 12 di mana kita tahu belum lagi nanti ada ujian, terus ujian praktek, tryout segala macam, pasti kan butuh apa namanya, butuh sungguh-sungguh nih gitu kan. Jadi satu suara aja bagaimana wakil kesiswaan, guru BK dan wali kelas untuk efek jeraknya baik bagi anak ini. Kalau dari guru BK sendiri menganggap skorsing sudah menjadi punishment yang cukup ya Bu, tidak sampai perlu pemindahan sekolah, karena ini juga masih pertama kali untuk tawuran dan dia masih perlu pembimbingan dari guru BK. Jadi menurut saya untuk efek jerahnya cukup sampai di skorsing saja, seperti itu Bu. Kalau menurut saya, wali kelas untuk efek jerahnya sih, ya nggak harus sampai dikeluarin dari sekolah sih ya Bu, karena kan mengingat ini udah kelas 12 juga, terus juga Fadil
di kelas 10 dan di kelas 11-nya pernah ikut olimpiade dan segala macam untuk membawa nama baik sekolah gitu kan. Jadi ya memberikan hukuman yang tegas aja sama si Fadilnya ini paling dibuat surat peringatan aja sih Bu untuk tidak melakukan hal yang sama dan terulang lagi gitu. Agar kita usut nih Bu, sebenarnya ketua gengnya ini siapa sih yang bisa bikin pencemaran nama baik sekolah juga tawuran ini gitu. Ini lagi kita bahas juga sih Bu, siapa-siapanya agar Fadil mau bicara juga gitu. Agar semuanya kita usut tuntas supaya nggak akan terulang lagi. Seperti itu sih buku dari saya. Oke, berarti nggak adil kalau hanya si Fadil aja yang kita beri hukuman. Jadi yang seperti tadi dia bilang kan ada adik kelasnya juga yang ikut. Jadi Iya Bu, siapa-siapa benar. namanya saja yang ikut serta dalam tawaran itu otomatis kan yang di polsek itu nggak hanya Fadil dong. Jadi kan ada beberapa temannya yang ikut Iya, terjaring oleh polisi. Jadi alangkah baiknya yang ikut serta dan keciduk oleh polisi itu kita berikan pembinaan. Terus setelah kita berikan pembinaan, kita berikan mereka surat peringatan di atas materai di mana para siswa ini yang melakukan pelanggaran tersebut dan orang tuanya eh, ada hitam di atas putih bermaterai agar tidak mengulangi lagi. Jadi dibuatkan surat pernyataan jika yang isinya misal ada poin jika para pelaku tawuran ini mengulangi tindakan yang sama atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan di sekolah, maka akan diberikan surat peringatan kedua. Ketika sudah terjadi surat peringatan kedua dan masih berulah, maka orang tua bersedia untuk mengundurkan diri, di mana orang tua akan mencari sekolah lagi bagi si anak. Secara otomatis kita tidak bisa mengeluarkan si anak karena eh, takutnya dia tidak diterima di mana-mana. Jadi untuk surat peringatan ketiga di mana si orang tua siswa itu bersedia mengundurkan diri, anaknya mengundurkan diri dan mencari sekolah lain. Apakah sepakat atau ada usulan lain? Sepakat Bu dari saya. sepakat sih Bu dari saya Bu. Jadi setelah si Fadil ini kita evaluasi, jadi nanti kita usut lagi ya Bu ya, anak-anak yang lainnya yang teman-teman kelas yang beda kelas itu sama adik-adik kelas yang lain nanti kita usut lagi supaya lebih tuntas sih Bu. Ya, diusut juga diberikan pembinaan bagi para pelaku ini kan. Jadi kita bina dulu kalau masih kita bina. Tapi kalau tidak bisa kita bina, kita kembalikan ke orang tua seperti itu. Baik, saya setuju Bu. Mungkin Untuk dari wakil kesiswaan, mungkin dari orang tua Wali dan Fadil apa dapat menerima keputusan ini? Dari segi orang tuanya dulu, bagaimana Bu? Ya, apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah, lalu wali kelas dan guru BK udah membuat keputusan yang sangat baik untuk mempertimbangkan anak-anak yang ikut tawuran ini karena memang kan dari segi riwayat sebelumnya dari kelas 10-11-nya anak saya ini memang sebenarnya nggak yang banyak tingkah Bu. Terus apa ya? Saya ngelihatnya dia baik-baik aja kalau di rumah gitu. Kadang kan anak nggak kelihatan ya Bu di luar rumahnya gimana sama di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya kelihatannya ini anak baik-baik aja. Kalau jam sekolah dia berangkat, kalau pulang ya izinnya mungkin main, tapi memang dari kami sendiri nggak tahu di luar tuh dia kayak gimana. Tapi selama ini memang tingkahnya itu berubah ketika dia sudah beranjak di kelas 12. Mungkin karena udah faktor dewasa, dia ikut-ikutan, dia juga mungkin takut kalau nggak ikut nanti dimusuhin temennya atau kayak gimana. Kayak gitu, Bu.
Oke, Jadi baik. keputusannya sih sudah benar ya untuk dibina dahulu. Kalau memang dari saya sendiri orang tuanya mungkin karena sudah tahu kejadian ini mungkin akan membenahi untuk bisa lebih tahu nih dia gimana di luar, mainnya sama siapa, apa kegiatannya di luar kayak gitu, Bu. Oke, baik. Terima Oke, kasih. berarti kita sepakat antara sekolah dan orang tua melakukan pembinaan, di mana di sekolah mereka tanggung jawab sekolah, ketika di rumah itu tanggung jawab orang tua. Jadi kita sama-sama kolaborasi bagaimana caranya untuk melakukan pembinaan terbaik bagi para siswa kita, di mana yang kita lihat mereka ada prestasinya, ada bakatnya. Jadi tinggal kita arahkan nanti seperti apa. Nah, ketika eh, dilakukan pembinaan nantinya menunjukkan hasil yang positif gitu kan, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan progresnya tidak baik dan mengulangi kesalahan yang sama, kita sepakat untuk dikembalikan ke orang tua seperti itu ya. Dan surat peringatan pertama bisa dilakukan. Jadi saya sih berharap hanya sampai di surat peringatan pertama dan pembinaan saja. Jangan sampai ada surat peringatan kedua, ketiga, dan dikembalikan ke orang tua seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk kepala sekolah dan wali kelasnya, dan orang tua dan guru BK-nya. Jadi balik lagi, kita sebagai pihak pengurus sekolah pun juga harus mengawasi murid-murid kita yang melakukan tindak kejahatan dan eh, sebagai orang tua pun juga harus ikut andil dalam mengawasi anaknya. Tapi bukan hanya dari pihak sekolah dan orang tuanya saja. Fadil juga harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri gitu. Kan nggak mungkin dari pihak sekolah dan orang tua kamu itu nggak mungkin bisa 1 kali 24 jam untuk mengawasi kamu. Jadi keputusan itu semuanya ada di diri kamu. Kamu kalau misal memang mau lulus tepat waktu dengan baik atau tidak mau dikeluarkan, untuk itu kamu harus membenahi diri kamu. Jangan diulangin lagi ya, Fadil ya. Ya, Bu. Oke, baik. Lalu keputusannya ini akan dibuatkan surat peringatan ya, di mana nanti Fadil dan orang tua harus tanda tangan di atas materai ya. Iya, Bu. Bu. Oke, kalau seperti itu ada lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Oke, dari wali kelas cukup, guru BK bagaimana? Cukup dari saya, Bu. Oke, setelah dapat surat tanda tangan di atas materai pada surat perjanjian, kita akan melakukan tindak lanjut lagi. Untuk keselanjutannya Fadil ini bagaimana? Apakah dia eh, apakah dia akan mengulangi lagi atau dia konsisten dengan perjanjian di surat ini untuk tidak mengulanginya lagi. Oke, untuk itu Oke, keputusannya sudah ada, ya. tambahan, jadi Boleh. untuk Fadil dan rekan-rekannya masih di dalam pengawasan kita ya, walaupun kita berikan surat peringatan dan kita melakukan pembinaan, tetap dalam pengawasan kita sama-sama ya Bu, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi si anak ini masih jadi tanggung jawab kita bersama. Oke deh, baik. Kalau seperti itu, karena kesepakatannya sudah ada dan perjanjiannya sudah ada, akan saya akhiri untuk konferensi kasus pada kali ini. Tidak apakah? Apa ada yang mau diusulkan lagi? Apa sudah cukup? Saya rasa Cukup, sih Bu. sudah cukup Bu. Oke, baik kalau gitu. Baik, tolong diingat ya, Fadil ya. Jangan diulang kembali ya. Oke, semangat belajar untuk semuanya ya. Oke, untuk konferensi kasus pada kali ini akan kami tutup dan semoga Fadil bisa menjadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Amin. Amin.